Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Nah, sebelum kita belajar turunan fungsi implisit, kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri dari fungsi implisit itu yang seperti apa. Nah, kalau ada kata implisit berarti ada kata eksplisit atau ada fungsi eksplisit. Nah, fungsi eksplisit ini contohnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 ditambah sama sin 3X. Nah, itu disebutnya fungsi eksplisit. Nah, kalau fungsi implisit itu contohnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi sama 3XY sama dengan 0. Nah, kenapa ini disebutnya fungsi implisit? Karena kita akan sulit membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi maksudnya adalah kita akan sulit membedakan atau memisahkan variabel X dan variabel Y di kedua ruas. Jadi misalkan si variabel Y-nya itu kita mau tempatin di ruas kiri, kemudian variabel X-nya kita mau tempatin di ruas kanan. Jadi kalau kita mau pisahkan kan seperti ini. Y kuadrat min 3XY sama dengan min X kuadrat. Berarti ini Y-nya kita faktorin. Y di sininya Y min 3X sama dengan min X kuadrat. Berarti Y-nya kita peroleh min X kuadrat dibagi dengan Y min 3X. Nah, kalau kita perhatikan di sini di ruas kiri variabel Y, tapi di variabel kanan juga ada variabel Y. Nah, itu yang disebutkan susah memisahkan antara variabel X dan variabel Y. Sehingga bentuk ini disebutnya fungsi fungsi implisit karena susah memisahkan variabel X dan variabel Y. Nah, sekarang kita masuk ke turunan fungsi implisitnya. Nah, jadi nanti di turunan fungsi implisit itu kita anggap si variabel Y-nya itu adalah suatu fungsi. Suatu fungsi dalam X. Suatu fungsi dalam X. Jadi bisa kita tulis YX. Nah, jadi nanti kalau kita menurunkan variabel Y, maka muncul dy per dx. Jadi setiap kita turunin si Y, maka akan muncul dy per dx. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya saja. Contohnya, di sini, misalkan X pangkat 4, kemudian ditambah sama sin Y, sama dengan X pangkat 2 dikali sama Y. Nah, ini adalah fungsi implisit. Nah, cara ngerjainnya, tadi kata kuncinya adalah setiap kita menurunkan variabel Y, maka akan muncul dy per dx. Nah, dan di fungsi implisit ini kita menurunkan kedua variabel. Jadi si X pangkat 4 kita turunin jadi 4X pangkat 3. Kemudian ditambah sama turunan sin Y itu adalah cos Y. Nah, karena kita menurunkan variabel Y, berarti atau menurunkan terhadap variabel Y, maka muncul dy per dx. Jadi di sini kita muncul dy per dx. Terus di sini ada x kuadrat dikali y. Nah, karena si y-nya itu kita anggap suatu fungsi dalam x, maka di sini kita gunakan aturan perkalian u kali v. Jadi si u-nya itu adalah x kuadrat, v-nya itu adalah y. Nah, berarti ini u aksen, jadi 2x, u aksen dikali v berarti v-nya y, ditambah sama u-nya x kuadrat, v aksennya y berarti 1. Nah, karena y-nya ini kita turunin, maka muncul dy per dx. Nah, kemudian di sini
yang ada dy per dx-nya kita satuin atau diruasin yang sama. Jadi di sini si cos y dy per dx dikurangi sama x kuadrat dy per dx. Nanti sama dengan 4x pangkat 3 nya pindah ruas, berarti min 4x pangkat 3 ditambah sama 2xy. Nah, selanjutnya di sini dy per dx-nya bisa kita faktorin atau kita keluarin. Jadi dy per dx buka kurung, dy per dx-nya udah keluar, berarti sisanya cos y. Ini pun sama, dy per dx-nya sudah keluar, berarti menyisakan min x kuadrat. Nanti sama dengan min 4x pangkat 3 ditambah 2xy. Nah, ini lupa, perintahnya adalah mencari dy per dx-nya. Nah, karena kita mau mencari dy per dx-nya, sehingga di sini si dy per dx-nya kita peroleh min 4x pangkat 3 ditambah sama 2xy, kemudian kita bagi sama cos y dikurangi sama x pangkat 2. Nah, itu adalah hasil turunan implisit dari x pangkat 4 ditambah sin y sama dengan x kuadrat dikali y. Nah, itu adalah contoh yang pertama.